Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mata kuliah ini akan membantu kita memahami berbagai konsep dasar dalam ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, serta bagaimana berbagai faktor ekonomi saling berkaitan dalam skala nasional maupun global. Melalui pertemuan ini, kita akan membangun fondasi yang kuat dalam memahami dinamika perekonomian dan dampaknya terhadap masyarakat. Mari kita pelajari materi ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi agar dapat memahami serta mengaplikasikan konsep ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar dan semoga sukses. Pengantar ilmu ekonomi makro, panduan untuk mahasiswa. Selamat datang di dunia makroekonomi. Presentasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsip penting dalam makroekonomi. Kita akan membahas definisi, ruang lingkup, tujuan, dan indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kinerja ekonomi suatu negara. Mari kita mulai perjalanan kita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup makroekonomi. Sebagai langkah awal, mari kita pahami apa itu makroekonomi dan mengapa ilmu ini sangat penting dalam memahami dinamika ekonomi secara luas. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada kinerja keseluruhan suatu perekonomian. Jika mikroekonomi melihat perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka makroekonomi lebih melihat gambaran besar. Bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita mulai dari definisi makroekonomi. Makroekonomi mempelajari bagaimana ekonomi secara keseluruhan beroperasi, mencakup hal-hal seperti inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga kebijakan pemerintah. Jadi, fokusnya bukan pada individu atau perusahaan tertentu, melainkan bagaimana semua elemen ekonomi saling terhubung dalam skala nasional dan bahkan global. Selanjutnya, kita bahas fokus makroekonomi. Ada beberapa indikator utama dalam makroekonomi yang sering menjadi perhatian. Inflasi, yang berarti kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan menurun, yang bisa berdampak pada perekonomian. Pengangguran, yaitu persentase tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menjadi indikator adanya masalah dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan produk domestik bruto, PDB, real. Jika PDB meningkat, artinya aktivitas ekonomi sedang berkembang. Dalam mengelola ketiga aspek ini, pemerintah menggunakan dua instrumen utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dikelola oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kita lihat lingkup makroekonomi. Ilmu ini mencakup perekonomian dalam skala nasional maupun global. Kita melihat bagaimana sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saling berinteraksi dalam sistem ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, memastikan inflasi terkendali, tingkat pengangguran rendah, dan ekonomi terus tumbuh secara berkelanjutan. Mengapa hal ini penting? Karena kebijakan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pertumbuhan yang inklusif. Ini juga yang menjadi perhatian dalam berbagai kajian ekonomi, misalnya bagaimana kebijakan inovatif dapat mendukung transformasi ekonomi digital di era sekarang. Nah, dengan pemahaman ini, kita bisa masuk lebih dalam ke pembahasan berikutnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Baik, sekarang kita akan membahas perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Misalnya, bagaimana sebuah perusahaan menentukan harga produknya atau bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang. Mikroekonomi melihat interaksi dalam pasar tertentu, seperti pasar barang, jasa, atau tenaga kerja. Di sisi lain, makroekonomi memiliki cakupan yang lebih luas. Makroekonomi menganalisis perekonomian secara keseluruhan, mencakup variabel besar seperti produk domestik bruto, PDB, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi pemerintah.
Tujuan utama dari makroekonomi adalah memahami bagaimana ekonomi nasional dan global bekerja, serta bagaimana kebijakan dapat memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Jadi, sederhananya, mikroekonomi melihat keputusan ekonomi dalam skala kecil, sedangkan makroekonomi melihat bagaimana seluruh sistem ekonomi beroperasi. Keduanya saling berkaitan dan penting dalam memahami perekonomian secara menyeluruh. Sekarang, kita akan membahas hubungan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Meskipun mikroekonomi dan makroekonomi memiliki fokus yang berbeda, keduanya saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Pertama, keputusan mikroekonomi, seperti konsumsi oleh rumah tangga atau investasi oleh perusahaan, akan berdampak pada variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Misalnya, jika banyak perusahaan meningkatkan produksi dan investasi, ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, kebijakan makroekonomi, seperti perubahan suku bunga oleh bank sentral atau kebijakan pajak oleh pemerintah, akan memengaruhi keputusan mikroekonomi. Jika pemerintah menaikkan pajak, daya beli masyarakat bisa menurun, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Jadi, ada interaksi timbal balik antara keduanya. Mikroekonomi membentuk dasar bagi makroekonomi, sementara kebijakan makro dapat mengarahkan perilaku ekonomi individu dan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang hubungan ini membantu kita dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Sekarang, kita akan membahas tentang pendekatan teoritis dalam ekonomi. Pertama, model mikroekonomi. Model permintaan dan penawaran, menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan di pasar. Teori perilaku konsumen, menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan preferensi dan keterbatasan anggaran. Teori produksi, mempelajari bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Kedua, model makroekonomi, model pertumbuhan ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan jangka panjang suatu negara, seperti investasi, tenaga kerja, dan teknologi. Model siklus bisnis, menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek, termasuk ekspansi dan resesi. Model inflasi, mempelajari penyebab kenaikan harga secara umum dan dampaknya terhadap perekonomian. Ketiga, analisis kebijakan. Analisis kebijakan ekonomi menggunakan berbagai model untuk mengevaluasi dampaknya, seperti model input-output, menganalisis keterkaitan antar sektor ekonomi. Model Keynesian, mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dan moneter. Model mikroekonomi, mengkaji efek kebijakan pada individu dan perusahaan. Model CGE, mensimulasikan dampak kebijakan antar sektor ekonomi. Model DSGE, menganalisis kebijakan dalam jangka panjang dengan faktor ketidakpastian. Model ini membantu merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Teman-teman, coba kita bayangkan ekonomi seperti satu ekosistem besar. Apa yang terjadi di tingkat makro, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, pasti akan berdampak pada individu dan bisnis di tingkat mikro. Inflasi. Ketika harga-harga naik, daya beli kita menurun. Bayangkan kalau harga nasi bungkus yang biasanya Rp15.000 tiba-tiba jadi Rp20.000, kita jadi berpikir ulang sebelum belanja. Begitu juga bisnis yang harus menaikkan harga atau mengurangi produksi. Pengangguran. Kalau banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka punya lebih sedikit uang untuk belanja. Ini menurunkan permintaan barang dan jasa, sehingga bisnis pun bisa mengalami penurunan pendapatan. Efek domino ini bisa melambatkan ekonomi lebih jauh. Pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ekonomi tumbuh, perusahaan makin banyak investasi, bisnis berkembang, dan lapangan pekerjaan bertambah. Artinya, lebih banyak orang punya penghasilan, belanja meningkat, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Jadi, makroekonomi dan mikroekonomi itu saling terhubung. Kalau ada guncangan di makro, dampaknya pasti terasa di kehidupan sehari-hari kita. Ada yang mau kasih contoh dari pengalaman pribadi? Teman-teman, coba kita perhatikan ilustrasi ini. Ini menggambarkan tujuan utama makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor yang mendorongnya. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artinya, kita ingin ekonomi terus berkembang dalam jangka panjang, bukan sekadar naik sesaat lalu turun lagi. Dengan pertumbuhan yang stabil, standar hidup meningkat, dan semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta.
Investasi-investasi adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya ketika pemerintah atau swasta berinvestasi dalam infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, teknologi, otomatisasi, digitalisasi, dan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, produktivitas meningkat dan ekonomi bergerak lebih cepat. Kebijakan fiskal pemerintah punya alat untuk merangsang pertumbuhan, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Ini bisa berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan atau pemotongan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi bisnis. Nah, dari ketiga faktor ini, kita bisa lihat bagaimana kebijakan ekonomi berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Ada yang punya contoh dari kehidupan sehari-hari tentang bagaimana kebijakan ini berdampak pada ekonomi. Teman-teman, coba perhatikan slide ini. Salah satu tujuan utama makroekonomi adalah stabilitas harga, yaitu menjaga inflasi agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Stabilitas harga. Kalau harga barang stabil, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan ekonomi lebih pasti. Kebijakan moneter, bank sentral pakai suku bunga dan kebijakan lain untuk mengontrol inflasi. Target inflasi, pemerintah menetapkan target inflasi supaya pelaku ekonomi punya ekspektasi yang jelas. Kalau inflasi terlalu tinggi, uang kita jadi kurang bernilai. Kalau terlalu rendah, ekonomi bisa melambat. Jadi, keseimbangan itu penting. Ada pertanyaan? Masih dalam tujuan makroekonomi, yaitu mencapai tingkat pengangguran yang rendah. Kebijakan ekonomi berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Ini dilakukan melalui investasi dalam pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, kebijakan pasar tenaga kerja juga berperan penting dalam memastikan kesesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Dengan pendekatan ini, diharapkan jumlah pengangguran dapat ditekan, sehingga perekonomian menjadi lebih stabil dan produktif. Bayangkan neraca pembayaran seperti buku catatan keuangan negara yang mencatat semua transaksi dengan negara lain, baik ekspor maupun impor. Tujuan utama dalam makroekonomi adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran, agar ekonomi tetap stabil dan tidak mengalami krisis. Ketika ekspor lebih tinggi dari impor, negara bisa mendapatkan keuntungan karena ada lebih banyak devisa yang masuk. Sebaliknya, jika impor lebih besar, bisa terjadi defisit yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dan kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan ekspor sambil tetap mengelola impor dengan bijak. Dengan keseimbangan yang baik, ekonomi bisa tumbuh dengan stabil, dan masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya. Dalam makroekonomi, distribusi pendapatan yang adil adalah salah satu tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Ketimpangan pendapatan yang terlalu besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Salah satu instrumen utama dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata adalah kebijakan pajak progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar pajak yang lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah mendapat keringanan pajak atau manfaat sosial lainnya. Pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai program sosial, seperti bantuan langsung tunai, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Dengan adanya program sosial, kelompok masyarakat yang paling rentan dapat memperoleh dukungan ekonomi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga strategi untuk menciptakan perekonomian yang lebih produktif dan inklusif. Sebuah negara dengan distribusi pendapatan yang lebih adil cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan stabil, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator utama dalam makroekonomi yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. PDB mencerminkan aktivitas ekonomi dan digunakan untuk menilai pertumbuhan serta kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dalam gambar ini, terdapat dua aspek utama PDB yang ditampilkan. PDB nominal. Nilai PDB yang diukur berdasarkan harga pasar saat ini tanpa menyesuaikan faktor inflasi.
Angka yang tertera menunjukkan bahwa total output ekonomi suatu negara mencapai 5.434,2 triliun rupiah. Pertumbuhan PDB, persentase perubahan PDB real dibandingkan periode sebelumnya, yang dalam hal ini tercatat sebesar 5,05%. Angka ini menunjukkan tingkat ekspansi ekonomi yang positif, di mana output barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. PDB yang tinggi dan pertumbuhan yang positif biasanya mengindikasikan bahwa ekonomi suatu negara sedang berkembang dengan peningkatan produksi dan konsumsi. Namun, untuk memahami kesejahteraan ekonomi lebih dalam, analisis tambahan seperti distribusi pendapatan, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran juga perlu diperhatikan. Grafik ini menunjukkan indeks harga konsumen, IHK, dan inflasi, yang merupakan indikator penting dalam makroekonomi untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Penjelasan IHK dan inflasi. Indeks harga konsumen, IHK, mencerminkan tingkat harga barang dan jasa dalam perekonomian. Jika IHK naik, berarti terjadi inflasi, kenaikan harga. Sedangkan jika IHK turun, berarti terjadi deflasi, penurunan harga. Inflasi diukur berdasarkan perubahan IHK dari periode sebelumnya. Inflasi yang stabil dan moderat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, sementara inflasi yang terlalu tinggi atau rendah bisa menjadi tanda masalah ekonomi. Analisis grafik. Grafik menunjukkan IHK yang stabil dari Januari hingga Maret. Pada April, IHK tiba-tiba jatuh ke nol, yang tampaknya merupakan kesalahan data atau anomali dalam perhitungan. Setelah itu, IHK kembali naik ke level sebelumnya pada Mei dan tetap stabil hingga Juni. Perubahan ekstrim seperti ini tidak biasa dalam data ekonomi real. Jika terjadi dalam kenyataan, hal ini bisa menandakan krisis ekonomi, hiperinflasi, atau deflasi drastis, yang dapat berdampak serius pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Gambar ini menjelaskan indikator makroekonomi terkait tingkat pengangguran dengan beberapa konsep utama. Definisi penting, tenaga kerja, jumlah orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran, orang yang tidak bekerja tetapi masih aktif mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi tenaga kerja, persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Kesimpulan, tingkat pengangguran dihitung sebagai persentase tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat partisipasi tenaga kerja menunjukkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu negara. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kita telah membahas berbagai aspek makroekonomi, termasuk definisi, ruang lingkup, tujuan, dan indikator utama yang digunakan untuk menganalisis perekonomian. Pemahaman konsep-konsep ini sangat penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara, serta membantu dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Sebagai langkah berikutnya, kita dapat mendalami model-model makroekonomi, serta menganalisis data ekonomi lebih lanjut, guna memahami bagaimana ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang model dan metode analisis makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ekonomi yang berfokus pada studi tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta peran pemerintah dalam mengelola stabilitas ekonomi. Dalam analisis makroekonomi, terdapat berbagai model dan metode yang digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi saling berinteraksi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa pendekatan utama dalam makroekonomi, termasuk model ekonomi klasik, berfokus pada mekanisme pasar bebas dan keyakinan bahwa ekonomi akan menyesuaikan dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Model Keynesian, menekankan peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Model ekonomi neoklasik, menggabungkan konsep dari teori klasik dengan pendekatan mikroekonomi untuk menjelaskan perilaku agen ekonomi. Model stokastik dan dinamis, menggunakan pendekatan matematis dan statistik untuk memprediksi tren ekonomi berdasarkan data historis. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana pemerintah memainkan peran dalam mengatur kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Mari kita mulai dengan memahami model ekonomi klasik.
Model ekonomi klasik menekankan pentingnya peran pasar bebas dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam pandangan ini, mekanisme pasar dianggap mampu menyesuaikan diri secara alami tanpa perlu campur tangan pemerintah. Persaingan bebas diyakini akan mendorong efisiensi produksi dan distribusi, sehingga ekonomi dapat berkembang secara optimal. Salah satu prinsip utama dalam model ekonomi klasik adalah fleksibilitas harga. Harga barang dan upah tenaga kerja dianggap dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan, harga akan naik atau turun secara otomatis hingga mencapai keseimbangan. Dengan mekanisme ini, pasar diyakini selalu bergerak menuju kondisi optimal tanpa perlu adanya intervensi eksternal. Model ini juga berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari. Campur tangan pemerintah dianggap dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengurangi efisiensi. Dalam kondisi pasar bebas, setiap individu dan perusahaan akan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh perekonomian. Model Keynesian merupakan teori ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Model ini berfokus pada peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui kebijakan ekonomi yang aktif. Salah satu aspek utama dalam model Keynesian adalah peran pemerintah. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah seperti pengangguran dan resesi dengan melakukan intervensi yang tepat. Konsep penting lainnya adalah permintaan agregat, yang merujuk pada total permintaan dalam perekonomian, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Menurut Keynes, permintaan agregat adalah faktor utama yang menentukan tingkat output dan kesempatan kerja. Jika permintaan agregat rendah, produksi dan lapangan kerja akan menurun, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Keynesian menekankan pentingnya kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan instrumen seperti pengeluaran publik dan pajak untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat. Misalnya, saat terjadi resesi, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika ekonomi terlalu panas dan inflasi meningkat, pemerintah dapat menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran guna menyeimbangkan kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, model Keynesian menekankan bahwa kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan tingkat lapangan kerja yang optimal. Model ISLM adalah salah satu konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara pasar barang dan pasar uang melalui interaksi tingkat bunga dan pendapatan nasional. Model ini sering digunakan untuk menganalisis kebijakan moneter dan fiskal, serta bagaimana perubahan dalam kedua kebijakan tersebut mempengaruhi perekonomian. Dalam model ini, kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang memastikan bahwa pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. Secara sederhana, kurva IS menggambarkan bagaimana perubahan tingkat bunga mempengaruhi investasi dan pada akhirnya tingkat pendapatan nasional. Sementara itu, kurva LM mencerminkan keseimbangan di pasar uang. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang menjaga keseimbangan di pasar uang. Jika tingkat pendapatan meningkat, permintaan uang juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan tingkat bunga untuk mencapai keseimbangan kembali. Titik pertemuan antara kurva IS dan kurva LM disebut sebagai keseimbangan umum, di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara simultan. Titik ini mencerminkan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan nasional yang sesuai dengan kondisi ekonomi tertentu. Model ISLM digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, seperti bagaimana peningkatan belanja pemerintah dapat menggeser kurva IS ke kanan dan meningkatkan pendapatan nasional. Demikian pula, kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dapat menggeser kurva LM, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Model ADAS, Aggregate Demand, Aggregate Supply, adalah salah satu konsep utama dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis fluktuasi ekonomi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Model ini menggambarkan interaksi antara permintaan agregat, AD, dan penawaran agregat, AS, dalam menentukan tingkat harga dan output dalam perekonomian.
Permintaan agregat AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang diminta dalam perekonomian. Kurva AD biasanya memiliki kemiringan negatif, yang berarti bahwa ketika tingkat harga turun, jumlah output yang diminta meningkat. Permintaan agregat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Penawaran agregat AS menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang ditawarkan oleh produsen. Dalam jangka pendek, kurva ASM dapat berbentuk miring ke atas karena adanya kekakuan harga dan upah. Dalam jangka panjang, kurva Al-Sutton cenderung vertikal, mencerminkan tingkat output potensial yang tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi AS meliputi produktivitas tenaga kerja, biaya produksi, serta kebijakan ekonomi yang memengaruhi efisiensi produksi. Fluktuasi ekonomi terjadi karena perubahan dalam permintaan dan penawaran agregat. Misalnya, peningkatan permintaan agregat akibat stimulus fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi jika melampaui kapasitas produksi, dapat menyebabkan inflasi. Sebaliknya, penurunan permintaan agregat akibat resesi dapat menyebabkan pengangguran dan penurunan output. Model ADAS membantu dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi, seperti kebijakan moneter dan fiskal, dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan mengatasi guncangan ekonomi. Data empiris dalam makroekonomi. Data empiris adalah informasi yang dikumpulkan melalui observasi atau eksperimen untuk memahami dan menganalisis fenomena ekonomi. Dalam makroekonomi, data empiris digunakan untuk menguji teori ekonomi, membuat prediksi, dan merumuskan kebijakan. Tahapan dalam analisis data empiris. 1. Pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti survei, laporan keuangan, data pemerintah, atau statistik ekonomi global. Bisa berupa data primer, langsung dari sumber asli, atau data sekunder, dari laporan atau penelitian sebelumnya. 2. Analisis statistik. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik atau ekonometrik. Proses ini melibatkan pengolahan data untuk menemukan pola, tren, dan hubungan antar variabel ekonomi. 3. Interpretasi. Hasil analisis diterjemahkan ke dalam wawasan ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Interpretasi ini membantu ekonom dalam memahami dampak kebijakan ekonomi dan memprediksi tren di masa depan. Secara keseluruhan, analisis data empiris adalah alat yang penting dalam memahami perilaku ekonomi dan mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti. Simulasi ekonomi. Pendekatan untuk prediksi dan kebijakan. Simulasi ekonomi adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem ekonomi berfungsi dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhinya. Dengan menggunakan model matematika dan komputasi, simulasi ini membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi berbasis data. Tahapan dalam simulasi ekonomi. Pemodelan proses pertama dalam simulasi ekonomi adalah membangun model matematis yang merepresentasikan perekonomian. Model ini dapat berupa persamaan matematika, model berbasis agen, atau model input-output yang menunjukkan hubungan antara berbagai sektor ekonomi. Simulasi. Setelah model dibuat, simulasi dijalankan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal atau moneter, dapat mempengaruhi perekonomian. Simulasi ini digunakan untuk menguji skenario seperti dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau pengangguran. Analisis hasil simulasi kemudian dianalisis untuk memahami tren dan pola yang muncul. Analisis ini digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Simulasi ekonomi sangat berguna dalam perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan bisnis, dan penelitian akademis. Dengan memahami bagaimana berbagai variabel ekonomi saling berinteraksi, pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam mengelola perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan fiskal, yang merupakan salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola anggaran, termasuk pendapatan dan pengeluaran, guna mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam gambar yang kita lihat, ada 3 elemen utama dalam kebijakan fiskal, yaitu 1.
Pengeluaran pemerintah menggunakan anggaran negara untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Pendidikan, investasi dalam sekolah, universitas, serta pelatihan tenaga kerja untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kesehatan, pembangunan rumah sakit, subsidi obat-obatan, serta layanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam sektor ini, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pengeluaran yang berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran. 2. Pajak-pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran publik serta mengatur ekonomi. Jika pemerintah menaikkan pajak, pendapatan negara bertambah, tetapi daya beli masyarakat bisa menurun. Jika pajak diturunkan, daya beli masyarakat meningkat, tetapi pendapatan negara berkurang. Keseimbangan dalam kebijakan perpajakan sangat penting untuk mendorong investasi dan menjaga stabilitas ekonomi. 3. Defisit dan utang. Ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak, maka terjadi defisit anggaran. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah dapat meminjam uang, utang negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mencetak uang baru yang bisa memicu inflasi jika tidak dikontrol dengan baik. Pengelolaan defisit dan utang yang baik sangat penting agar negara tetap stabil dalam jangka panjang dan tidak terbebani oleh beban utang yang terlalu besar. Kesimpulan, kebijakan fiskal yang efektif dapat membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara pengeluaran, pajak, dan defisit anggaran agar perekonomian tetap sehat dan tidak mengalami krisis. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nilai mata uang dan sistem keuangan. 3 instrumen utama kebijakan moneter. 1. Suku bunga. Bank sentral mengatur suku bunga untuk mempengaruhi pinjaman dan investasi dalam perekonomian. Jika inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekan konsumsi serta investasi. Jika ekonomi melambat, suku bunga diturunkan agar masyarakat dan bisnis lebih mudah mengakses kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Jumlah uang beredar. Bank sentral mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Jika terlalu banyak uang beredar, inflasi dapat meningkat. Jika terlalu sedikit, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Kebijakan ini dilakukan melalui instrumen seperti cadangan kas minimum bank dan penyesuaian suku bunga. 3. Operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli dan menjual obligasi pemerintah untuk mengendalikan likuiditas dalam sistem keuangan. Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral menjual obligasi, sehingga masyarakat membeli obligasi dan uang di pasar berkurang. Jika ingin meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral membeli obligasi dari masyarakat, sehingga lebih banyak uang yang kembali ke pasar. Kebijakan moneter yang efektif membantu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi fluktuasi harga, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi ekonomi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Regulasi ekonomi adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengatur berbagai sektor ekonomi guna menciptakan stabilitas, melindungi kepentingan publik, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Regulasi ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. 3 bidang utama. Regulasi ekonomi. 1. Sektor keuangan. Regulasi dalam sektor keuangan bertujuan untuk mengawasi bank dan lembaga keuangan agar beroperasi secara sehat dan stabil. Pemerintah dan bank sentral menerapkan aturan untuk mencegah risiko keuangan, seperti kegagalan bank atau krisis ekonomi. Contohnya adalah peraturan mengenai modal minimum bank, pengawasan kredit, dan kebijakan perlindungan nasabah. 2. Perdagangan. Regulasi perdagangan berfungsi untuk mengatur arus impor dan ekspor guna melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Pemerintah dapat menerapkan tarif, kuota, atau subsidi untuk mendukung industri lokal dan menjaga keseimbangan perdagangan.
Selain itu, regulasi ini juga memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan. 3. Industri. Regulasi dalam sektor industri bertujuan untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan mematuhi standar yang melindungi konsumen dan lingkungan. Pemerintah menetapkan aturan terkait keselamatan kerja, standar produksi, dan kebijakan lingkungan guna mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri. Contohnya termasuk regulasi mengenai emisi gas buang, pengelolaan limbah industri, serta perlindungan hak-hak pekerja. Regulasi ekonomi yang baik membantu menciptakan ekosistem bisnis yang adil, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendorong investasi dan inovasi, faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dan inovasi merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan peluang baru di berbagai sektor industri. Pemerintah dan institusi ekonomi seringkali menerapkan kebijakan untuk mendukung investasi dan inovasi agar lebih berkembang. 3 faktor utama pendorong investasi dan inovasi. 1. Insentif pajak. Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan, R&D. Insentif ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih banyak berinovasi, mengembangkan teknologi baru, serta meningkatkan efisiensi produksi. Contohnya adalah pemotongan pajak untuk perusahaan teknologi yang berinvestasi dalam kecerdasan buatan atau energi terbarukan. 2. Subsidi. Subsidi diberikan kepada industri atau sektor tertentu yang dianggap memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuan subsidi adalah untuk meringankan biaya produksi, mempercepat pengembangan teknologi, serta mendorong adopsi inovasi di berbagai industri. Contohnya adalah subsidi untuk kendaraan listrik atau energi hijau, guna mendukung transisi ke ekonomi berkelanjutan. 3. Perlindungan kekayaan intelektual. Hak paten dan merek dagang dilindungi untuk memastikan bahwa inovator dan perusahaan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan mereka. Perlindungan ini mencegah praktik plagiarisme atau pencurian inovasi yang bisa menghambat perkembangan industri kreatif dan teknologi. Contohnya adalah hak paten untuk produk farmasi baru yang memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dari riset dan pengembangan yang telah dilakukan. Dengan adanya kebijakan ini, negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi perusahaan dan individu untuk terus berinvestasi dan berinovasi, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keseimbangan. Stabilisasi ekonomi adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan institusi keuangan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi, menjaga keseimbangan pertumbuhan, serta memastikan keberlanjutan ekonomi suatu negara. 3 strategi utama dalam stabilisasi ekonomi adalah: 1. Intervensi dalam krisis. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada bank dan perusahaan yang mengalami kesulitan. Tujuannya adalah untuk mencegah kebangkrutan massal yang dapat menyebabkan resesi lebih dalam. Contohnya adalah bailout atau penyelamatan bank yang mengalami kebangkrutan akibat krisis finansial. 2. Stimulus ekonomi. Pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk mendorong permintaan agregat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Contohnya adalah program bantuan tunai langsung atau pemotongan pajak untuk bisnis kecil agar tetap beroperasi. 3. Koordinasi internasional. Negara-negara bekerja sama dalam menghadapi krisis global dengan berbagai kebijakan ekonomi bersama. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional dan nilai tukar mata uang. Contohnya adalah pertemuan G20 untuk menyusun strategi pemulihan ekonomi global setelah krisis keuangan. Dengan strategi ini, negara dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Baik, mahasiswa sekalian, mari kita simpulkan pembahasan kita hari ini. Dari materi yang telah kita bahas, ada 3 poin utama yang perlu kita pahami mengenai makroekonomi. 1. Model dan metode. Dalam mempelajari makroekonomi, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemahaman intuitif. Kita perlu menggunakan model dan metode analisis untuk memahami bagaimana perekonomian berfungsi. Model makroekonomi membantu kita menganalisis hubungan antara berbagai variabel ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
memprediksi dampak kebijakan ekonomi terhadap perekonomian suatu negara, memberikan rekomendasi berbasis data dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tanpa model yang tepat, kebijakan ekonomi bisa diambil secara keliru dan justru memperburuk kondisi perekonomian. 2. Peran pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur dan menstabilkan perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar untuk mengontrol inflasi dan stabilitas harga, regulasi ekonomi guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Tanpa intervensi pemerintah, perekonomian bisa mengalami ketidakseimbangan, seperti krisis finansial atau pengangguran yang tinggi. 3. Kebijakan ekonomi. Akhirnya, kebijakan ekonomi yang tepat sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang efektif harus mampu mendorong investasi dan produktivitas, menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga dan menghindari inflasi yang tidak terkendali. Pemerintah harus selalu menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan kondisi global dan domestik agar tetap relevan dan efektif. Kesimpulan akhir makroekonomi adalah ilmu yang sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah negara dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan menggunakan model yang tepat, peran aktif pemerintah, dan kebijakan ekonomi yang baik, suatu negara dapat menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ringkasan utama dalam ekonomi makro baik. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas ringkasan utama mengenai konsep penting dalam ekonomi makro. Terdapat 4 aspek kunci yang perlu kita pahami. 1. Kebijakan-kebijakan ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berhubungan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, seperti pajak dan belanja negara. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, melalui instrumen seperti suku bunga dan cadangan perbankan. Pemerintah dan bank sentral memiliki peran besar dalam mengelola kebijakan ini untuk menjaga kestabilan ekonomi. 2. Stabilitas ekonomi adalah tujuan utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Stabilitas ini mencakup stabilitas harga, yaitu menjaga inflasi agar tetap terkendali. Stabilitas pertumbuhan ekonomi, memastikan ekonomi berkembang secara berkelanjutan. Stabilitas pasar tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ekonomi tidak stabil, dampaknya bisa berupa krisis keuangan, inflasi yang tinggi, atau resesi ekonomi. 3. Model dalam memahami ekonomi. Kita perlu menggunakan berbagai model ekonomi untuk menganalisis situasi yang berbeda. Model ekonomi digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan. Model juga membantu kita memahami hubungan antara konsumsi, investasi, dan produksi. Contoh model ekonomi yang terkenal adalah model ISLM yang menjelaskan hubungan antara pasar barang dan pasar uang. Dengan memahami model-model ekonomi, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola kebijakan ekonomi. Kesimpulan ketiga aspek ini, kebijakan, stabilisasi, dan model ekonomi, sangatlah penting dalam memahami bagaimana perekonomian suatu negara berfungsi. Jika kebijakan diterapkan dengan baik, ekonomi akan lebih stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan dapat tercapai. Langkah selanjutnya dalam pemahaman ekonomi baik. Mahasiswa sekalian, setelah memahami konsep-konsep dasar ekonomi seperti kebijakan ekonomi, stabilisasi, dan model ekonomi, langkah selanjutnya adalah memperdalam pemahaman kita melalui berbagai cara berikut. 1. Memperluas bacaan. Gunakan buku teks ekonomi, jurnal ilmiah, dan artikel terpercaya untuk menambah wawasan. Ikuti perkembangan terbaru melalui sumber daya online seperti laporan Bank Dunia, IMF, atau media ekonomi terpercaya. 2. Diskusi dengan teman dan kolega. Bertukar pikiran dengan rekan-rekan dapat membantu memahami perspektif yang berbeda. Diskusi juga dapat memperkuat pemahaman dan melatih kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis fenomena ekonomi. 3. Menerapkan pengetahuan dalam analisis ekonomi. Gunakan teori dan model ekonomi untuk memahami kejadian ekonomi terkini, seperti inflasi, kebijakan suku bunga, atau krisis ekonomi. Coba buat analisis sederhana tentang bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, belajar ekonomi tidak berhenti di dalam kelas. Kalian perlu terus menggali informasi,
mendiskusikan konsep dan menerapkannya dalam analisis dunia nyata agar bisa memahami dinamika ekonomi secara lebih mendalam. Berikut adalah 5 pertanyaan evaluasi untuk pertemuan pertama tentang pengenalan dan konsep dasar makroekonomi. Soal evaluasi. Jelaskan perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Berikan contoh dari masing-masing bidang tersebut. Apa saja tujuan utama dari makroekonomi? Jelaskan minimal 3 tujuan dan bagaimana masing-masing memengaruhi perekonomian suatu negara. Bagaimana peran pemerintah dalam makroekonomi? Sebutkan dan jelaskan 2 kebijakan utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian. Apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto, PDB, dan mengapa indikator ini penting dalam analisis makroekonomi? Faktor apa saja yang dapat memengaruhi tingkat inflasi dalam suatu negara? Jelaskan dengan contoh nyata dari kondisi ekonomi yang pernah terjadi. Soal ini dirancang untuk menguji pemahaman dasar mahasiswa tentang konsep-konsep awal dalam makroekonomi, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam dunia nyata. Soal studi kasus untuk kelompok 1. Kasus: negara X sedang mengalami perlambatan ekonomi selama 2 tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan PDB stagnan, dan inflasi tetap rendah. Pemerintah berencana mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Pertanyaan: berdasarkan konsep dasar makroekonomi, apa saja kemungkinan penyebab perlambatan ekonomi yang dialami oleh negara X? Kebijakan makroekonomi apa yang sebaiknya diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan pilihan kebijakan Anda dan dampaknya terhadap perekonomian. Jika Anda adalah seorang ekonom yang memberikan saran kepada pemerintah negara X, indikator ekonomi apa yang harus diperhatikan untuk menilai efektivitas kebijakan yang diambil? Instruksi untuk kelompok 1. Diskusikan dengan kelompok dan susun jawaban secara sistematis. Gunakan konsep makroekonomi seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal moneter dalam analisis kalian. Berikan contoh nyata dari negara lain yang pernah mengalami kondisi serupa dan bagaimana mereka mengatasinya. Output yang diharapkan: penjelasan yang logis dan berbasis teori makroekonomi, alternatif solusi yang realistis dan mempertimbangkan dampak kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Semangat berdiskusi, kelompok 1. Demikian pembahasan kita untuk materi pertama pengenalan ekonomi makro. Semoga materi yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang konsep dasar dalam makroekonomi. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian semuanya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.